Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aida Daha Siregar dengan NIM 8049, mata kuliah Manajemen Media Penyiaran dengan dosen pengampu Bapak Iskandar Trilaksono SEMM. Pada video kali ini, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman mata kuliah yang sudah saya pelajari, yakni Manajemen Media Penyiaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu manajemen di dalam media penyiaran, kita harus tahu dulu nih, apa itu manajemen. Nah, manajemen menurut RPLI adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha orang lain. Nah, jadi manajemen ini secara umum adalah gambaran pengorganisasian di dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kemudian apa sih manajemen media penyiaran? Manajemen media penyiaran adalah proses perencanaan pengorganisasian media penyiaran seperti yang ada di stasiun televisi, radio, dan platform digital. Jadi di dalam pengaplikasian media penyiaran itu sendiri diperlukan manajemen untuk mengatur, mengorganisasikan yang ada di dalam media itu sendiri, kayak gitu. Lalu kenapa sih manajemen itu diperlukan? Alasan yang pertama, manajemen ini diperlukan adalah untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau suatu platform. Kemudian untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi misalnya di dalam suatu perusahaan media penyiaran seperti stasiun televisi, pastinya kan diperlukan ketua, terus redaksi pelaksana dan lain sebagainya. Yang kemudian yang terakhir itu adalah untuk mencapai dan menghasilkan fungsi-fungsi tadi, fungsi-fungsi yang disalurkan atau ditempatkan di perusahaan itu sendiri. Jadi tujuan manajemen ini sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan itu sendiri. Manajemen ini adalah pengorganisasian di dalam suatu perusahaan atau platform, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah adanya manajemen penyiaran tadi, masyarakat semakin memahami dan menyadari hak-haknya dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu. Keberhasilan pembangunan sistem politik demokrasi, upaya mencerdaskan bangsa ditentukan dengan peran komunikasi. Jadi di dalam sistem media penyiaran ini sebetulnya dewasa ini atau semakin berkembangnya zaman, masyarakat tuh lebih ingin mendapatkan informasi yang transparan, berdasarkan fakta dan juga sesuai dengan tenggat waktu kejadian tersebut. Nah, jadi kenapa manajemen ini diperlukan? Karena ya tentunya untuk mengolah itu semua agar tersampaikan dengan baik kepada publik. Nah, kemudian akses informasi publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, menjawab hak warga negara untuk memperoleh informasi, ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2008 nomor 61. Nah, untuk masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan media sebagai jembatan penyampaian informasi, jenis media tersebut ada cetak, transparansi, audio, slide suara, video, televisi, multimedia interaktif, dan media massa elektronik, kayak gitu. Nah, kemudian apa sih informasi itu? Informasi itu adalah suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan penjelasannya yang dapat dilihat di dalam kemasan tertentu yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kelebihan cetak ini lebih murah dan dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat. Kemudian ada transparansi. Transparansi ini kelebihannya penggunaannya praktis, tidak memerlukan ruang gelap dan mudah dioperasikan. Kayak gitu. Nah, yang media penyiaran yang paling populer adalah audio. Audio ini seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya audio ini adalah proses atau hasil media penyiaran yang tersampaikan secara suara
oleh reporter atau MC suatu kegiatan yang akan disalurkan langsung kepada audiens atau masyarakat. Lebih jauh bagaimana media penyiaran itu berlangsung, teman-teman harus tahu dulu tingkatan manajemen khususnya di dalam manajemen media penyiaran. Yang pertama itu ada tingkat manajer, yakni tingkat yang paling bawah dari lower level manager. Yang pertama itu ada radio. Radio sebagai local sales manager, general sales manager. Kemudian televisi ada manajer produksi. Kemudian yang kedua ada manajer tingkat menengah atau middle manager atau manajer departemen atau kepala pengawas superintendents. Nah, di dalam manajer tingkat menengah ini terdapat kepala departemen penjualan, program, berita, dan teknik dan bisnis. Nah, yang ketiga yang paling puncak yakni manajer puncak atau top manager, yakni ada direktur atau presiden direktur. Nah, tiga pilar utama yang ada di dalam media penyiaran yakni ada teknik, program, dan pemasaran. Serta terdapat juga kualitas SDM yang akan mempengaruhi bagaimana berjalannya manajemen penyiaran itu sendiri. Nah, fungsi dasar media penyiaran ini sebetulnya adalah sarana untuk beriklan. Jadi hasil atau keuntungan yang didapat dari media penyiaran sebetulnya dihasilkan oleh iklan yang masuk terhadap media penyiaran itu sendiri. Kemudian ada sebagai sarana informasi, penyampaian informasi serta fakta untuk publik masyarakat khususnya di Indonesia. Kemudian ada sebagai sarana hiburan dan juga sarana pelayanan. Nah, media penyiaran ini juga dapat diimplementasikan sebagai sarana penjualan atau komersil. Sarana penjualan ini bisa juga teman-teman yang memiliki bisnis tertentu melakukan manajemen penyiaran dengan baik agar dapat mendapatkan keuntungan yang sesuai dan terimplementasikan dengan baik. Nah, kemudian bisa juga diimplementasikan sebagai sarana penyebaran media cetak secara menyeluruh. Jadi walaupun media digital sekarang sudah berkembang, teman-teman masih bisa dapat melakukan percetakan seperti percetakan buku, majalah, dan lain sebagainya yang dapat diperjualbelikan dan teman-teman mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Nah, selanjutnya di dalam penyebaran media penyiaran ini juga terdapat komunikasi yang menjembatani media penyiaran itu untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain atau ke halayak banyak. Nah, komunikasi ini susunannya adalah dari pengirim pesan, kemudian berita, lalu tersampaikan kepada penerima. Jadi berita adalah sebagai sarana penyampaian pesan dari si penerima menuju ke orang lain atau tujuan si penerima tersebut. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua, yakni komunikasi tatap muka secara langsung baik melalui media atau tidak, juga komunikasi tidak langsung menggunakan media massa, yakni hanya menggunakan media. Nah, nilai ekonomi informasi di dalam manajemen media penyiaran ini seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwasanya media penyiaran bukan hanya alat sebagai sarana informasi kepada masyarakat, namun juga sebagai sarana mencari keuntungan suatu instansi, perseorangan atau organisasi kayak gitu. Nah, penyampaian atau proses komunikasi ini bisa muncul karena adanya seseorang yang berpikir atau berpendapat, yakni Tauf, yang menghadirkan pesan atau message yang akan disampaikan kepada halayak atau masyarakat umum. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwasanya media penyiaran ini memang alat penyampaian informasi kepada masyarakat kayak gitu. Nah,
Jika kita ulas kembali, manajemen ini sebagai bagian penting di dalam media penyiaran. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Karena manajemen adalah yang mengatur keseluruhan media penyiaran itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja video rangkuman penjelasan dari saya, Aida Daha Siregar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat memahami bagaimana manajemen media penyiaran itu berlangsung khususnya di Indonesia dan dapat mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.